Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunati Devi. Nama saya Adelia Bone Putri. Oke, baik. Di sini kita kelompok 8 ingin mempresentasikan dengan materi desain produk dan jasa, permasalahan desain produk dan persaingan berdasarkan waktu dalam mata kuliah manajemen operasi. Oke, apa itu desain produk dan jasa? Yaitu produk merupakan barang yang dihasilkan dan dijual oleh perusahaan kepada konsumennya. Salah satu strategi dalam menciptakan suatu hasil pencapaian yaitu berfokus terhadap produk untuk dapat membangun kemampuan tertentu dalam konsumisasi keluarga produk atau jasa yang sudah ada. Lalu, desain produk yang baik dan menarik harus memiliki 3 aspek yang penting yang sering disebut segitiga aspek produk, yaitu kualitas yang baik, biaya rendah, dan jadwal yang tepat. Lalu segitiga aspek produk ini akan dikembangkan menjadi suatu persyaratan dalam desain, yaitu desain harus dapat dirakit, didaur ulang, diproduksi, diperiksa hasilnya, bebas korosi, biaya yang rendah, serta waktu yang tepat. Ada pemilihan produk dan jasa. Proses pemilihan produk atau jasa untuk dapat disajikan pada pelanggan atau klien, pemilihan strategi produk akan menunjang keunggulan bersaing. Lalu ada pengertian CAD/CAM yang akan dijelaskan oleh Adelia Bone. Pengertian CAD/CAM. CAD atau Computer Aided Design adalah program komputer yang memungkinkan seseorang perancang atau desainer untuk mendesain gambar rekayasa dengan mentransformasikan gambar geometri secara cepat. CAM atau Computer Aided Manufacturing adalah sistem manufaktur yang mengoptimalkan kemampuan program komputer untuk menerjemahkan desain rekayasa yang dibuat oleh CAD sehingga dapat mengontrol mesin NC atau Numerical Control Machine. Manfaat dan keunggulan dari teknologi CAD/CAM. 1. Respon cepat. 2. Desain manufaktur yang lebih fleksibel dan besar. 3. Meningkatkan mutu produk dan menurunkan biaya produksi per unit. 4. Mengurangi kebutuhan untuk membuat prototipe fisik. 5. Efisiensi penggunaan ahli yang langka. 6. Aplikasi teknologi CAD/CAM. Oke, baik. Yang nomor 6 itu ada aplikasi teknologi CAD/CAM, yaitu kemampuan komputer grafik ini sangat dibutuhkan untuk berbagai ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang memanfaatkan gambar sebagai alat untuk mencapaikan informasi kepada seseorang atau orang lain. Ada beberapa contoh aplikasi CAD dan CAM, yaitu ada industri penerbangan CAD dan CAM, 2 industri otomotif, yang ketiga analisis dinamis dan simulasi komputer untuk sistem mekanik. Ada desain CAD/CAM untuk elektronika, desain CAD/CAM untuk alat olahraga, yang keenam desain CAD/CAM untuk konstruksi bangunan, yang nomor 7 desain CAD/CAM untuk pembuatan mold. Untuk pengertian dan penjelasan lebih lanjutnya dalam aplikasi CAD/CAM akan dijelaskan oleh Adelia Bone. Yang pertama, industri penerbangan dan CAD/CAM. Teknologi CAD/CAM memberikan andil yang sangat besar dalam industri pesawat terbang. Simulasi pesawat terbang untuk melatih para pilot, alat navigasi udara, dan radar, mengurangi pekerjaan kru pesawat, mempercepat produksi pesawat terbang, dan lain-lain. Yang kedua, industri otomotif. Dalam industri otomotif, CAD/CAM banyak sekali memegang peranan. Hampir setiap komponen mobil didesain dengan CAD/CAM. Yang ketiga, analisa dinamis dan simulasi komputer untuk sistem mekanik. Dalam aplikasi ini kita dapat melihat untuk unjuk kerja suatu kendaraan atau sistem mekanik di layar komputer sebelum prototipe yang mahal harganya yang dibuat. Yang keempat, desain CAD/CAM untuk elektronika, terutama dalam pembuatan chip. CAD/CAM memegang peranan yang sangat penting. Secara teknik manual di desain IC hanya dapat dilakukan untuk chip yang mengandung 20-30 transistor. Tetapi dengan bantuan CAD/CAM,
maka dapat didesain chip yang mengandung sampai jutaan transistor. Yang kelima, desain CAD/CAM untuk alat olahraga. Desain raket tenis dapat menggunakan teknologi ini dengan menggunakan analisa elemen hingga dapat diperlihatkan apa yang terjadi kepada raket dan pemain tenis pada waktu bola tenis memukul senadari raket tenis. Yang keenam, desain CAD atau CAM untuk konstruksi bangunan. Dengan CAD/CAM kita dapat merancang konstruksi bangunan. Misalkan mendesain suatu jembatan, dapat diberikan suatu beban di layar komputer dan komputer akan memperlihatkan akibat dari beban tersebut seperti lendutan, gaya, momen, penurunan fondasi dan lain-lain. Yang terakhir, desain CAD atau CAM untuk pembuatan mold. Dalam tesis ini akan dibahas mengenai aplikasi CAD atau CAM dalam mendesain mold. Sebuah pabrik sepatu dan sebuah pabrik velg racing membutuhkan mold untuk memproduksi produk-produk tersebut. Sebelum menggunakan CAD/CAM, mold tersebut disebut secara manual dengan mempergunakan mesin bubut dan milling biasa. Presisi yang tinggi dan mold dibutuhkan sekali untuk produk velg racing. Tapi untuk sepatu toleransinya agak longgar. Dengan CAD/CAM akan dihasilkan mold dengan presisi yang sangat tinggi. Lalu ada dokumentasi produksi, yaitu aktivitas dalam perusahaan diusahakan agar dapat terjadi kesinambungan. Maka perlu dokumentasi yang memadai. Oleh karena itu, dokumentasi produksi perlu sekali dilakukan dalam program pengembangan produk. Lalu ada desain jasa. Situasi dan kondisi yang ada selamanya tidak selalu sama. Demikian pula yang terjadi dalam dunia bisnis. Sehingga konsep manajemen operasional juga harus beradaptasi dengan berbagai perubahan yang terjadi pada dunia bisnis yang menghasilkan barang dan jasa. Lalu adapun kalau dokumentasi yang lazim dilakukan antara lain yaitu ada gambar perakitan atau assembly drawing. Yang kedua ada diagram perakitan atau assembly chart. Yang ketiga ada lembar rute atau route sheet. Yang keempat ada perintah kerja atau work order. Yang kelima ada engineering charge notice atau ICN. Yang keenam ada manajemen konfigurasi atau configuration management. Apa itu assembly drawing yang sering kita sebut gambar perakitan? Yaitu pandangan produk yang dilepas masing-masing komponennya biasanya melalui gambar 3 dimensi atau isometris. Yang kedua, assembly chart atau diagram perakitan, yaitu sebuah grafik sebagai jalan untuk menerangkan bagaimana komponen mengalir menjadi sub perakitan dan akhirnya menjadi produk jadi. Jadi barang mentah yang masih diperakit lalu dirakit untuk biar menjadi barang jadi, seperti itu. Yang ketiga, lembar rute atau route sheet, yaitu merupakan daftar operasi yang dibutuhkan untuk memproduksi komponen dengan bahan yang dirinci dengan bill of material. 4. Perintah kerja atau work order, yaitu sebuah instruksi untuk membuat sejumlah kuantitas produk tertentu, biasanya untuk jadwal tertentu. Yang kelima, ada engineering change notice atau ICN, yaitu sebuah perbaikan atau perubahan dari gambar teknik atau bill of material. Yang keenam, manajemen konfigurasi atau configuration management, yaitu suatu sistem di mana sebuah produk direncanakan dan perubahan konfigurasi diidentifikasi secara akurat, sementara pengendalian dan pertanggungjawaban suatu perubahan tetap terjaga, seperti itu. Baik, terima kasih atas perhatian kalian sudah nonton video kita dalam presentasi ini. Semoga presentasi ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Buat yang nonton juga semoga presentasi ini dapat dipahami untuk kalian semua, karena kita masih sama-sama belajar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saranghe.